Pemirsa, beberapa waktu belakangan ini, sosial media dihebohkan dengan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan mantan kekasih Nikita Mirzani, Rizky Irmansyah, yang terjadi di sebuah tempat hiburan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ya, sempat menimbulkan pro kontra di beberapa kalangan. Secara langsung, Nikita pun akhirnya bercerita tentang dugaan kekerasan yang dialaminya. Bahkan, Nikita pun sempat muncul di hadapan publik untuk mengklarifikasi kabar yang kini berkembang tersebut. Lantas, seperti apakah cerita di balik pernyataan Nikita perihal kejadian yang konon terjadi di awal Februari 2024 silam tersebut? Benarkah setelah itu ada kejadian lanjutan yang membuat Nikita akhirnya geram dan mengakhiri hubungannya dengan Rizky Irmansyah? Seperti apa pula komentar Tengku Zanzabella yang dikenal pro dengan Rizky dalam permasalahannya bersama Nikita? Dan benarkah akan ada tindakan lanjutan yang akan diambil Nikita guna menyelesaikan permasalahan yang sepertinya belum juga selesai, meski ia pun sudah belak-belakan terkait kejadian yang sempat dialaminya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belak-belakan menceritakan dugaan kekerasan yang dialaminya, seolah masih menimbulkan tanda tanya besar karena belum ada pernyataan lebih lanjut dari Rizky Irmansyah untuk mengklarifikasi dugaan kekerasan yang menyeret namanya tersebut. Ya, di hadapan awak media, Nikita pun kembali mengungkapkan jika kejadian yang diduga terjadi di sebuah tempat hiburan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan tersebut bukan kali pertama dialaminya, sehingga membuat Nikita pun akhirnya memilih untuk mengakhiri kisah cintanya dengan asisten pribadi dari Presiden terpilih untuk tahun 2024 sampai 2029 tersebut. Disinggung lebih jauh perihal permasalahan ini, Nikita mengaku sudah mengikhlaskan dan tidak menyimpan dendam untuk pria yang sudah menjalin cinta dengannya selama 6 bulan tersebut. Dan lebih lanjut, pemilik nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi itu juga mengatakan kedepannya akan mengambil pelajaran untuk tidak terlalu bucin dan tidak terlalu mencintai seseorang yang masuk dalam kehidupannya. Maafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja nih. Ini kok gue sampai amazed gitu kayak, kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Pemukulan dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya, yang dia nyari teman gue namanya Zah, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu kayak, kok gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Tapi kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena
saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Berarti dia selalu minta maaf, dia selalu minta maaf tahu? tapi diulang lagi kak? Ulang. Muka kah atau Muka, pala, banyak sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi. Ya gimana ya? Ya emang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Sepertinya hal ini pun dianggap cukup wajar jika Nikita Mirzani untuk memilih memaafkan dan tidak menyimpan dendam untuk pria yang kabarnya sudah membuat luka fisik dan mentalnya pada saat itu. Pasalnya, menurut kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, jika Nikita Mirzani adalah pribadi yang sebenarnya baik, memiliki latar belakang agama yang kuat, dan cukup mendalami agama yang dianutnya. Sebagai pengacara Nikita selama puluhan tahun, Fahmi pun menambahkan, jika Nikita meledak-ledak seperti dulu saat dikenal menjadi artis kontroversial dan seolah tidak memiliki rasa takut. Hal itu dikarenakan ada hal yang luar biasa, sehingga membuatnya bersikap seperti apa yang dilakukannya dahulu. Sebetulnya banyak hal yang nggak paham ya. Niki itu sebetulnya jauh dari seperti apa yang Anda bayangkan. Jadi yang saya tahu, Niki itu sebetulnya dari awal dia itu mempunyai pendidikan dari pondok pesantren. Jadi bahkan saya sendiri pun kaget pada saat saya melihat pada saat dia di Tanah Hanan, dia itu membuat tulisan bahasa Arab dengan Arab gundul. Yang saya tidak pernah tahu saya tahu bahwa dia. Jadi dia jenjang pendidikannya itu pendidikan pondok pesantren. Artinya memang dari awal Niki itu adalah manusia yang memang kalem. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia meledak-ledak, berarti itu ada hal yang luar biasa yang menyebabkan dia meledak. Tapi manusianya memang seperti itu, manusianya kalem, dia mempunyai pendidikan keagamaan yang luar biasa, dia bisa membaca Al-Quran, dia juga bisa menulis dalam tulisan Arab gundul. Itu saya dapatkan pada saat dia di penjara. Jadi kalau Niki seperti ini, itu adalah mungkin bagian dari kehidupan dia. Jadi setiap orang mempunyai kehidupan masing-masing dan ingin berbuat masing-masing. Itu mungkin saat ini saya bersyukur kalau memang dia sudah semakin kalem, dan itu sebetulnya Niki yang sebenarnya. Niki yang sebenarnya dengan pendidikannya dia memang dia harus seperti ini gitu loh ya. Jadi dengan dia pintar mengaji, dia juga pintar menulis dengan bahasa Arab. Terus dia juga mempunyai teman kehidupan yang bermacam-macam, itu wajar. Dan saya hormati bahwa apa yang dia sering kemarin aja baru telepon saya, dia nanyakan sesuatu dan saya jawab. Terus seperti biasa aja karena saya anggap sebagai adik sendiri, jadi dia masih sering komunikasi sama saya seperti itu. Lebih lanjut, Fahmi pun juga menambahkan segudang pengalaman yang telah dimiliki Nikita. Di antaranya saat ditahan di Rutan Banten Serang pada tahun 2022 silam, menjadi titik balik perubahan kliennya tersebut menjadi lebih kalem dan tidak meledak-ledak seperti pribadinya yang dulu. Ya, jika dibandingkan dengan orang kebanyakan di usianya yang hampir menginjak usia akhir 30-an, Nikita seolah kenyang dengan pengalaman. Ia pun pernah beberapa kali berurusan dengan kasus hukum. Tidak ada salahnya jika kini ia pun berbenah diri dan melupakan kesalahannya di masa lalu. Dengan dia sekarang berubah total, itu adalah bagian daripada kehidupannya Niki yang mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di Serang sehingga dia bisa bebas. Dia mungkin juga mendapatkan sesuatu selama dia di sana karena dia bertemu dengan macam-macam manusia. Dia bisa mengambil hikmahnya, bagaimana menjadi orang kecil, bagaimana menjadi orang besar, itu dia sudah pernah merasakan semua. Niki pernah mengalami semua keadaan. Menjadi keadaan orang yang susah dalam tahanan, dia sudah pernah mengalami orang yang di dalam keluar masuk TV, dia sudah pernah mengalami. Artinya Niki dengan kehidupan dia mempunyai macam-macam pengalaman hidup yang bisa diambil dari kehidupannya. Dia orang baik, orang yang
Kalau Anda tahu dia, mungkin Anda lebih kaget nanti ya. Jadi Anda tahu dia itu, banyak orang tahu dia siapa itu pada saat dia ada di dalam tahanan. Itu tahu, teman-teman tahu bagaimana dia menjadi seseorang yang ada dalam tahanan saat itu. Dia mampu untuk mengaji, dia mampu untuk menulis tulisan bahasa Arab tanpa tajwid dan sebagainya. Dia mampu bersama dengan orang-orang di situ. Dia hidup, dan itu adalah luar biasa. Itu adalah Niki. Seolah mengaminkan kepribadiannya yang baru, Nikita memang menyebutkan tidak menyimpan dendam dengan pria yang sangat disayanginya tersebut. Namun, Nikita pun menuturkan, sebenarnya ia terbuai dengan latar belakang Rizky Irmansyah, sehingga saat itu ia pun memilih menerima RI menjadi kekasih hatinya. Gini ya, kalau menurut gua, laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gue bukan itu yang gue permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gue, bagaimana dia mengekang gue, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gue, itu yang gue nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng tuh tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue nggak ngerti ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lo jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film nggak boleh, berteman nggak boleh, bersosialisasi dengan kawan nggak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue nggak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyaan, kenapa? Oh ternyata lo begini, kenapa lo begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman yang tersisa di pikiran gue tuh kayak anjir kok gue diginiin ya. Gue tuh nggak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zack, Dimas, Brojonegoro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue gitu. Di balik pemberian maaf yang diberikan Nikita untuk tidak memperpanjang permasalahannya dengan Rizky Irmansyah, justru kini seolah tidak ada kata selesai dari seterunya Tengku Zanzabela untuk mengungkap aslinya Nikita dalam hal ini. Ia pun kembali melancarkan serangan dengan mengangkat kembali video lama yang menampilkan artis yang tengah bermasalah dengan putrinya tersebut. Lantas, seperti apa sederet jejak digital yang ditunjukkan oleh Tengku Zanzabela? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.
Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti, Ayo Subscriber Intense Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Jika ditarik lebih jauh, sosok Nikita Mirzani memang bisa dibilang sebagai aktris yang penuh dengan kontroversi di masa lalunya. Ya, mengutip pernyataan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, yang menjelaskan perubahan yang terjadi pada Nikita bermula pada saat permasalahannya di Serang, Banten beberapa waktu silam. Namun agaknya perubahan diri Nikita seperti tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya, ada saja pihak-pihak yang mencoba mengusiknya dalam hal ini. Salah satunya adalah Tengku Zanzabela yang sebelumnya terlihat pro Rizky, kini mengungkap kebusukan Nikita yang sebelumnya di-capture olehnya dan kembali ditunjukkan olehnya, yang menurutnya adalah untuk menggagalkan pencitraan yang diduga dilakukan artis yang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-38 tahun tersebut. Dalam hidup gua tidak pernah ada yang gua pukul, tidak pernah. Ngatain gua, makanya gua tampar dia untuk supaya dia diam. Cuma gua lempar gelas ke dia, tapi itu juga nggak kena. Waktu jadi itu adalah video-video yang dia bilang cari jejak digitalnya kalau gue ada pernah mukul laki-laki. Bahkan tak cukup sampai di situ, Zanzabela pun kembali menampilkan video bentuk rasa terima kasih Nikita yang menurutnya diambil setengah bulan sebelum Nikita menghebohkan publik dengan kasus dugaan kekerasan yang dialaminya. Sehingga menurutnya hal tersebut seolah mengisyaratkan jika Nikita mengakui jika dirinya kurang didikan, sehingga berterima kasih kepada RI atas didikan yang selama ini diberikan. Lantas benarkah hal itu yang sebenarnya dirasakan Nikita, mengingat ia pun juga sempat menyampaikan rasa bahagianya memiliki sang kekasih pada saat itu dan sudah dikenalkannya kepada anak-anaknya. Pasangan alhamdulillah baik. Tapi gimana sih, banyak komentar yang bilang kalau kakak tuh cocok, lebih maksudnya kayak karena mungkin sama pasangannya sekarang jadi bawaan bunda tuh lebih bawa banget gitu. Sebelum sama pasangan yang sekarang kan memang sudah begini gitu. Jadi jangan disangkut pautkan dengan pasangan gitu. Kan 2022 aku ketemu pasangan 2023. Jadi jauh sekali. Di video yang belum bisa gua sertakan karena gua tidak download ya. Di salah satu statement dia mengatakan, orang bilang gua kalem begini karena RI. Padahal di 2022 aja gue udah kalem begini katanya. Kalem dari mana? Coba dilihat video-video dia di tahun 2022 dan di tahun-tahun yang kemarin setelah dia 6 bulan pacaran. Bahkan dia masih mengeluarkan statement yang menyatakan seperti ini 2 minggu sebelum terjadinya abuse. Aku mau bilang terima kasih banyak sudah hadir di hidup aku kurang lebih 6 bulan ini. Terima kasih sudah mengenalkan keluarganya yang begitu hangat. Terima kasih sudah membentuk aku menjadi seperti sekarang. Terima kasih sudah menyayangi aku sepenuh hati. Terima kasih sudah menyayangi anak-anak aku juga yang aku.
Apakah menurut kalian dia adalah orang? Berarti kan kalau misalnya dia 6 bulan pacaran, nggak tahu diakui atau tidak ya, di 6 bulan pacaran, 2 minggu sebelum abuse itu kan berarti ada 5 bulan, 2 minggu, 5 bulan, 14 hari, dia masih mengeluarkan statement seperti tadi. Terima kasih telah menginikan saya, mengitukan saya dengan keluarga yang hangat. Apakah ada tanda-tanda kekerasan dan abuse dan tekanan batin? Terima kasih telah membentuk saya menjadi seperti sekarang. Artinya secara tidak langsung dia menyatakan bahwasannya dirinya adalah orang yang sangat pantas diubah dan dididik seperti itu ya. Ini analisa logika orang awam ya dari seorang Tengku Zanzabela. Analisanya seperti itu. Apa kesimpulannya adalah seperti itu. Ketika dia mengeluarkan statement, terima kasih telah merubah saya menjadi yang lebih baik lagi. Artinya setelah nggak sama Rizky, sebelum bersama atau setelah yang sekarang dia tidak baik, dia mengakui dirinya bahwasannya dirinya kurang didikan, sehingga dia berterima kasih kepada RI atas didikannya selama ini yang menjadikan dia kalem. Sementara itu, di balik hebohnya permasalahan Nikita dengan sang kekasih, yang tidak kalah menghebohkan tentunya ajang Silet Awards 2024 yang akan memberikan penghargaan untuk kategori pasangan sinetron tersilet. Lantas, siapakah nominasinya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Yo, jangan lupa subscribe Intens jelang 3 juta subscribe. Mantap. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan. Di antaranya adalah pasangan sinetron tersilet pilihan pemirsa, yang nominasinya adalah Adisti Putri dan Pasha Pratama yang diperankan oleh Angela Gilsha dan Krisdiana Baharudin dalam sinetron Cinta Berakhir Bahagia. Ariana dan Agam Sanjaya yang diperankan oleh Aurora Ribeiro dan Fadly Faisal dalam sinetron Ramadan Pertama. Arsy dan Raja yang diperankan oleh Lesti dan Bilar dalam sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Diana dan Syamsul yang diperankan oleh Isel Frisella dan Omar Daniel dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Fatima dan Boni diperankan oleh Dania Salsabila dan Agoye Mahendra dalam sinetron TKP Para Wali. Nuna dan Dipta diperankan oleh Oci Rosdiana dan Ahmad Megantara dalam sinetron Cinta Tanpa Karena. Lantas siapakah pasangan yang akan menjadi pemenang? Jangan lupa vote pasangan sinetron favorit Anda lewat Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Kita sih berterima kasih ya tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi dan semangat kita untuk bisa semakin berkarya dan semakin mudah-mudahan apapun nanti hasilnya bisa yang terbaik lah, terutama untuk judulnya sih. Kalau seneng sih pastinya ngerasa diapresiasi. Ya aku juga nggak nyangka ya, karena kan kita juga baru bergabung di RCTI, di MNC baru beberapa bulan, taunya kita dapat kategori sinetron tersilet dan juga aktor dan aktris tersilet. Ya itu kan yang menilai yang menonton ya, berarti selama ini tayangan kami bisa diterima dengan baik.
apa yang ingin kami sampaikan juga bisa diterima sama penonton, jadi ya bersyukur. Jadi kalau kalian ingin mendukungnya tadi sebagai nominator di Silet Award, gampang sekali. Yang pertama, untuk melakukan voting silahkan registrasi dulu untuk menggunakan email atau nomor HP itu, ingat. Yang kedua, Sistem voting Silet Award 2024 menggunakan sistem kuota 3 vote per hari per kategori. Satu akun dapat melakukan vote 3 kali dalam satu kategori. Dia satu nomine yang sama bisa dilakukan vote berulang-ulang kali. Terus kuota 3 vote per kategori akan diperoleh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.